atmospheric science gitu. Wow, gitu, orang-orang Orang kayak begini atmosfer itu apa gitu ya, pelajari apa gitu ya. tapi mungkin kekurangannya bosen juga ya. Kenapa kok bosan? Kita juga nggak usah mikir terlalu besar, harus selalu besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita sedang di mana, Mbak? Kita di South Lawn, di tempat salah satu kebanggaan mahasiswa Unimap. Sudah ada tamu di samping saya yang luar biasa pada pagi hari ini, alhamdulillah. Namanya Mbak Dita. Iya. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Menjelang enggak masih pagi. Masih pagi kan, Mbak? Masih pagi. Udah sarapan, Mbak? Nanya Sudah, doang. sudah. Di minggu yang sedang menjelang ujian, kita luangkan waktu sejenak. Terima kasih Mbak Dita sudah mau datang dan menjadi narasumber kita. Berat banget. Jadi teman-teman, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama Mbak Dita karena sebelumnya kita banyak banget teman-teman yang dari beasiswa LPDP dan insya Allah kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Dita yang salah satu awardee beasiswa Australian Award Scholarship. Mbak Dita saat ini sedang menempuh studi di Master of Atmospheric Science di University of Melbourne, Faculty of Science. Betul ya Mbak ya? Ya betul. Semangat. Boleh diceritakan nggak Mbak, sebenarnya Master of Oh iya. Atmospheric itu apa dan belajar sih. apa? Soalnya kalau disebut jurusannya apa? Atmospheric science gitu. Wow, gitu, orang-orang Orang kayak begini atmosfer itu apa gitu ya, pelajari apa gitu ya. sebenarnya jurusan resminya tuh Master of Earth Science. Cuma itu ada dua kayak stream gitu ya. Ada geologi, geoscience sama atmospheric science. Nah, kebetulan saya spesifikasinya di atmospheric science. Jadi belajar tentang atmosfer. Jadi kita bumi cuma bagian atasnya gitu, dari surface, dari tanah hingga ke lapisan atmosfernya. Jadi belajar cuaca sama iklim juga sih sederhananya. Jadi fokusnya nanti bakal banyak forecast cuaca dan juga bencana gitu nggak sih? Iya, itu salah satu bagian kecilnya. Iya, soalnya luas banget. Tapi ya basic tentang itu sih. Gimana cuaca, hujan apa enggak, hari ini sunny atau berawan dan lain sebagainya. Oke, menarik. Karena tentang kehidupan ya. sehari-hari sebetulnya. Cuma mungkin banyak orang yang belum aware sih. Tapi erat hubungannya erat sama climate change nggak sih Mbak, tentang Betul. uncertain weather yang Iya, selama ini lagi itu terjadi? benar banget. Jadi climate change mungkin di beberapa univ itu climate change udah jadi fokus ya, apalagi di jurusan saya. Jadi banyak kayak perkuliahan atau fokus riset yang udah mengkaitkan ke sana. Karena kan itu jadi isu global juga. Betul. Jadi gimana sih hubungannya cuaca yang makin mungkin susah diprediksi. Nah, hari ini hujan, tiba-tiba panas dan lain sebagainya. Dan gimana mungkin nanti 5 tahun ke depan lagi, apakah hujannya akan semakin sering, semakin lebat dan lain sebagainya. Itu jadi concern kita di jurusan sih. Terutama kita menganalisis gimana prosesnya, kenapa bisa jadi seperti itu, dan apakah kemungkinan yang kayak gitu akan terjadi lagi nggak di masa yang akan datang. Karena climate change ini, karena temperatur yang terus naik ini. Menarik. Nah, teman-teman ngobrol-ngobrol tentang climate change dan apa yang sudah dipelajari Mbak Dita ini, kita juga pengen kulik nih tentang profilnya Mbak Dita. Ternyata adalah seorang peneliti di BRIN ya Mbak ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini gimana Mbak pekerjaannya sebagai seorang peneliti, terutama di bidang tadi ya? Iya benar ya. Sebetulnya BRIN itu kan merger ya dari beberapa lembaga riset seperti LAPAN, BPPT, LIPI, Batan juga, termasuk lembaga litbang di kementerian-kementerian. Jadi sebetulnya digabung banyak jadi satu. Gabung banyak. Makanya mungkin pegawainya sudah 12.000 lebih ya. Semua bidang penelitian ada di BRIN sekarang. Nah, tapi mungkin saya belum banyak terjun di BRIN karena keburu kesini sebetulnya. Jadi saya di BRIN pas masa transisi dari LAPAN ke BRIN. Jadi kalau bicara gimana rasanya penelitian di BRIN, mungkin belum terlalu representatif ya. Cuma pengalaman penelitian di Indonesia aja kali ya, di LAPAN. Jadi peneliti ya asik sih, fleksibel dan menuntut kita untuk terus belajar sebenarnya. Itu ada jam kerjanya kayak 9 to 5 di office gitu nggak sih Mbak? Sebetulnya ya, karena kan kita instansi ya. Instansi ada jam kerja pasti yang formal dari jam 8 atau 4. Tapi dari segi pekerjaannya mungkin yang lebih fleksibel. Karena kita
meneliti ya, melakukan penelitian, ya baca-baca paper, ngolah data gitu, ngulik-ngulik sesuatu. Itu setting timeline-nya dari kita sendiri atau ada deadline dari mereka, misalkan 1 bulan atau 1 tahun berapa paper harus publish? Ya, gitu? jadi KPI ya namanya. Target-target peneliti itu masing-masing jenjang peneliti berbeda. Jadi setiap gitu. tahun misalkan at least kita katakan 1 paper publish di jurnal internasional. Ya gimana caranya kita set timeline supaya bisa mencapai target itu sebenarnya. Itu jadi, kerja sendiri atau ada timnya, Mbak? Atau ya sebenarnya riset itu menurut saya ya nggak bisa dilakukan sendiri. Riset itu harus tentang kolaborasi. Jadi kalau sendiri berat sih. Jadi kita pasti ada selalu ada tim. Jadi di BRIN itu banyak pusat-pusat riset yang banyak topik, dan kita kayak fleksibel, kita interestnya di mana, kita minutnya di mana, ya udah kita masuk ke sana, rencanain bikin proposal riset bareng, terus juga kita ajuin proposal, atau mungkin kita udah punya networking di luar sana, itu kita bisa kerjasama. Jadi benar-benar fleksibel sih untuk melakukan penelitiannya. Terus cara ngajak kolaborasi itu nggak harus orang di BRIN juga ya? Berarti bisa ada orang di luar instansi kita juga? Ya, dan itu sangat di-encourage. Malah harus gitu ya? Iya, betul. Karena kan ya semakin banyak kita berkolaborasi sama orang tuh, dari segi keilmuan juga semakin kaya luas, ya? Kan, semakin luas. Kita juga banyak belajar, terus ya instansinya juga bisa terus semakin membaik kan. Oh gitu, itu teman-teman kalau mau jadi peneliti. Tapi mungkin kekurangannya bosen juga ya. Kenapa gak bosen? Ya maksudnya karena kita melakukan hal yang sama. Tapi kan bidangnya banyak, bisa berganti-ganti tiap topik penelitian. Betul kan? Sih, cuma kalau yang nggak terlalu suka di bidang riset, ya kayak kita melakukan ibaratnya skripsi tiap hari gitu. Iya benar. Ujiannya kalau misalkan datanya nggak dapet dan kawan-kawan itu ya, ujiannya ya. Betul. Kalau misalkan kita ngolah data, apalagi climate atau weather itu, kita kayak ngolah data tuh bukan sehari 2 hari, misalkan data hujan 30 tahun, 50 gitu, tahun, iya betul. Jadi programming kita juga harus kuat di sana sebenarnya. Makanya ketika kita bisa menghasilkan sesuatu, wah ini bagus nih, kan semangat. Tapi pas kok ini nggak dapet ini harus diapain, nah itu. Tapi kalau boleh tahu dulu S1-nya ambil apa, Mbak, di mana? Meteorologi ITB, sama sih. Oh, masih nyambung banget ya? Nyambung banget. Meteorologi ITB. Kebetulan sih. Syukurlah, keren banget. Ya. Susah banget sih meteorologi ya? Iya, susah, tapi ya bisa dipelajari. Bisa dipelajarin. Terus dulu gimana awalnya kok bisa terinspirasi belajar meteorologi? Dan itu emang karena random aja? Bisa jadi random. Maksudnya ya... kan anak SMA kan kadang nggak kepikiran, Mbak, ya? Apalagi misalkan saya dulu SMA itu nggak tahu tuh apa meteorologi. Benar. Sebenarnya saya juga bukan orang yang interest ke meteorologi sejak awal ya. Sejak dari SMA, apa sih itu meteorologi? Nggak. Cuma saya memang seneng sains aja sih, kayak fisika. Kimia sih utama, kimia, matematika, fisika. Dan ya kebetulan pas tes ya itulah yang lolosnya di situ. Jadi ya udah pas dijalani, ya memang mungkin jalannya ini sih. Pas kesini oh ya udah, memang ternyata banyak hal menarik yang bisa dikaji. Cuma karena terutama di Indonesia meteorologi orang tahu apa gitu. Jadi bukan keilmuan yang familiar kan. Benar-benar. Tapi sebenarnya di Indonesia itu menurut saya cuaca dan iklim sangat penting. Iya benar, kondisinya penting banget. Iya. Karena itu berpengaruh sama mata pencarian masyarakat umum secara luas kan. Iya, benar. Apalagi kita tuh sektor informal lumayan banyak banget yang bergantung sama cuaca. Iya. Dan cuaca di Indo tuh kompleks sebenarnya dibandingkan di belahan dunia lain. Serius? Kalau dibanding sama Australia? Kalau ya Australia kan 4 musim, di Indonesia 2 musim. Tapi maksudnya dari segi keilmuan, wilayah tropis, terutama Indonesia itu sumber uncertainty paling tinggi di global climate model gitu. Indonesia? Iya, makanya ya tropik sih, benua maritim Indonesia, nggak cuma Indonesia ya, tapi kan itu ada Malaysia dan lain sebagainya di daerah situ. Makanya banyak peneliti luar tuh yang memang interest untuk meneliti Indonesia. Jadi kalau di searching tentang benua maritim Indonesia atau kondisi cuaca dan iklim atau atmospheric dynamic, banyak penulis luar sebenarnya, banyak banget dibanding Indonesianya itu sendiri, orang-orang Indonesia. Tapi kalau dari pengalaman riset Mbak ini sejauh ini, uncertainty weather di Indonesia itu penyebabnya apa? Wah, kompleks. Kompleks ya? Jadi kayak misalkan hujan di satu wilayah di Indonesia tuh faktornya banyak. Kita juga kan faktor lokal, kayak banyak daerah pegunungan, ya kan, wilayah-wilayah, terus lautnya juga, perairannya juga luas banyak pulau-pulau kecil.
Terus juga belum lagi kayak faktor-faktor globalnya, kayak banyak fenomena global kayak ENSO yang kayak gitu. Itu beneran kayak berinteraksi satu sama lain di sekitar wilayah kita yang menyebabkan interaksinya sangat kompleks dan nggak selalu sama gitu. Hujan bulan ini sama hujan bulan depan gitu ya. Bulan depan itu faktor meteorologi atau faktor atmosfernya kayak apa tuh bisa jadi berbeda dan selalu berbeda. Sangat-sangat dinamis. Itu nggak sih Mbak pernah ngikutin berita yang lucu banget nggak sih waktu itu di salah satu provinsi yang sudah sangat terkenal di Jakarta, pemerintah daerahnya tuh menginstruksikan buat nyemprot air supaya mengurangi polusi. Pernah baca nggak? Itu beberapa bulan atau setahun lalu ya kayaknya ya. Waktu lagi rame-ramenya tentang polusi yang sangat-sangat tinggi. Itu gimana sih? Ya. Mungkin maksudnya karena polusi kalau hujan kan partikel-partikel udaranya turun kan. Mungkin idenya ke sana cuma caranya kita harus nyemprot air tuh gimana caranya gitu. Gitu sih. Lucu ya. Ya kadang di Indo tuh ya mungkin idenya ada gitu ya, ada keilmuan cuma kayak mungkin caranya aja yang belum nyampe gitu, belum sesuai ya, menarik. Out of the box kan ya, orang gitu. Dan ini membuat kebijakan. Enggak deh. Oke, lanjut. Oke, Mbak. Ini suka duka sebagai seorang peneliti di BRIN, Mbak. Kira-kira apa aja nih yang membahagiakan dan apa yang kayaknya kurang mungkin biar kita mungkin para teman-teman yang ada rencana buat lanjut studi dan pengen jadi peneliti itu tergambar. Oh, kalau mau jadi peneliti itu harus siap dengan konsekuensi seperti ini dan sebagainya. Iya. Kalau spesifik di BRIN untuk peneliti mungkin sekarang masuknya yang lumayan challenging ya karena harus S3. Oh iya sih, benar. Kualifikasi harus S3 ya? Kalau sekarang gitu. Kalau kebetulan saya waktu itu masih masuknya via 8 ya dan waktu itu mungkin saya terakhir S1 peneliti yang diterima. Setelah itu karena S2? S2 setelah itu naik gitu. Saya masuk 2018 kan, belum lama juga. Nah, kalau suka dukanya ya sukanya itu sih, bisa belajar sebenarnya. Jadi terus belajar banget ya? Belajar. Tapi ya itu ada satu waktu kita masih stuck, bosan gitu. Kok ini terus kayak gini gitu. Tapi karena kita kolaborasi, kadang itu yang bikin yang bikin penelitian itu terus menarik gitu. Nggak hanya cuma dari kita aja dari gitu. kita atau dari teman-teman kantor, tapi dari instansi lain. Bahkan juga dari univ-univ luar atau instansi luar itu kesempatannya besar. Kita benar-benar fleksibel. Kalau kita ingin mengembangkan diri kita sebagai seorang peneliti, misal di luar di univ mana ada workshop, ada training, terutama selama penyelenggaranya provide beasiswa atau akomodasi at least itu gampang banget gitu. Jadi ya? kita benar di encourage untuk itu. Jadi makanya saya pernah ke mana ya? Taiwan ada pelatihan kayak gitu. Jadi benar-benar lebih fleksibel aja sih. Itu kita ngelamar sendiri kayak model-model gitu. Ya. Ngelamar sendiri. Betul. Ya? Ngelamar sendiri. Tapi kalau model kolaborasi sama kampus luar misalkan itu gimana? Modelnya menyurati dari lembaga instansi kita menuju ke instansi mereka atau gimana? Atau personal approach? Bisa dua-duanya sih sebenarnya. Kalau personal approach itu biasanya kayak ada peneliti senior yang baru pulang PhD. Ya mereka gitu. kan punya supervisor ya, dan mereka juga pasti di negara mereka belajar tuh sudah ada networking yang mereka bangun. Nah, biasanya itu dibawa ke Indo, terus kita lanjut kerjasama gitu. Kalau dari instansi juga kan setiap instansi juga punya rencana ya dan punya partner kolaborasi yang memang sudah terjalin. Bisa langsung dari instansi, itu tergantung sih. Bisa kedua-duanya. Makanya saya ingat jadi nasihat salah satu profesor di kampus saya di Airlangga itu udah bilang ketika studi ke luar tuh yang salah satu paling penting dibangun ketika mau jadi akademis itu adalah networking penelitian gitu. Katanya gimana caranya ketika kamu udah pulang ke Indo kamu bisa keep in touch dan lanjut bekerja sama gitu loh. Rata-rata mungkin dari sana sih awalnya. Jadi awalnya dari sana terus berlanjut secara legal antar instansi dan sebagainya. Dan itu biasanya berjalan continue ya, nggak setahun 2 tahun. Oh, berarti proyek penelitiannya bisa bertahun-tahun Mbak ya, nggak hanya setahun selesai beres Bisa, gitu? Ya bisa. Oh. Ya tergantung ininya sih penelitiannya apa. Tapi kadang kalau misalkan yang karena kita personal juga kadang punya target, kadang itu ya setahun untuk memenuhi misalkan gitu. Atau kita punya interest sendiri nih, wah ini kayaknya menarik nih, cuma mungkin belum bisa dikerjasamakan atau apa, itu bisa aja setahun atau selesai. Tapi kalau untuk kerjasama kolaborasi itu biasanya cukup panjang sih. Menarik. Nah, kita sekarang masuk ke topik
gimana ceritanya awal dulu mendapatkan beasiswa Australian Award Scholarship. Karena jujur aja Mbak, aku ini sebenarnya udah pernah ngelamar AS 2 kali di tahun 2019 20 apa ya? Iya kayaknya. Ya, COVID. Dan itu katanya kuotanya dikurangin, dibatasin, dan akhirnya tidak lolos administrasi 2 kali. Sama aja sebenarnya. Saya salah satu pejuang beasiswa dari tahun berapa ya? Dari COVID sih, dari COVID. 2021 itu ya? Ya betul. Tapi mungkin kalau saya mikir sekarang ya mungkin memang saat itu belum siap sih sebenarnya. Kan karena COVID ngapain lagi? Iya benar. Apa yang bisa kita eksplor dalam diri kita gitu. Terus kayaknya kebutuhan untuk sekolah juga semakin besar saat itu karena kan masuk 2018 2019 ya. Udah melakukan mulai penelitian, terus kita juga sadar diri ya kapasitas kita harus terus di-upgrade gitu. Makanya keinginan S2 mulai terus naik gitu, terus juga coba-coba apply. Jadi tahun 2022 itu saya AS yang ketiga. Oh, AS yang ketiga. Oh, berarti aku seharusnya nyoba 1 kali lagi ya. Aku udah 2 kali terus kemudian cobalah LPDP, ternyata rezekinya di LPDP. Saya nyoba 3 jenis beasiswa dari 2000. Apa aja tuh, Mbak? Yang pertama tuh AS yang pertama itu nggak lolos administrasi. Yang pas COVID itu kan memang benar-benar ditekan kan jumlah dan jumlahnya sedikit banget katanya. Jumlahnya sedikit banget. Terus saya merasa memang emang itu saya masih mentah banget dari segini. Kayak ya udah nulis esai tapi kayak belum bisa menggali apa sih pengen ngapain, urgensinya apa dan lain sebagainya. Itu beneran proses aja sih. Terus tahun COVID yang kedua, daftar lagi, belum lolos juga. Nah, dari situ saya daftar yang lain juga baru mulai. Yang apa pertama itu Chevening. Chevening, administrasi lolos. Wawancara dong Mas itu? Saya wawancara, cuma itu pengalaman wawancara pertama saya beasiswa adalah Chevening. Gitu. Dan langsung Chevening. Ini kelas yang sangat-sangat high class banget ya. Gila sih. Saya udah sadar sih selesai wawancara, wah ini kayaknya enggak nih. Karena Chevening itu kan nggak tahu sih menurut saya kompetitif ini ya sangat kompetitif dan pertanyaan wawancara itu beneran apa sih yang mau diaplikasikan dengan ilmu kita. Dan saat itu kayak operable banget ya. Ya saya sebagai orang yang beneran science based banget itu kayak belum bisa mengkonekkan itu ke lapangannya gitu ya. Gitu. Makanya dari wawancara Chevening itu beneran belajar. Makanya saya terus explore diri gimana caranya apa yang bisa saya lakukan dengan keilmuan saya di instansi itu bisa terdeliver, bisa berdampak langsung. Makanya dari situ daftar LPDP. LPDP. Karena awal tahun kan, saya ingat awal tahun 2000 berapa ya? 2022 kalau nggak salah yang ada 2 batch kan. Saya daftar yang batch pertama itu LPDP, AS juga bukan, saya daftar juga. Nah, LPDP sebenarnya sampai wawancara juga tuh LPDP. Cuma ya memang mungkin belum rezekinya ya di wawancara itu. Belum berhasil di wawancara. Terus nah saat itu sebenarnya aduh, ini udah berapa beasiswa nih saya daftar gak dapat. Udah kayak down lah, tiba-tiba ternyata AS keterima. Padahal saat itu saya daftar lagi LPDP batch kedua karena AS belum pengumuman. Tapi ternyata AS duluan, terus saya wawancara, dan itu wawancara pertama saya in person buat beasiswa. Oh iya, AS in person ya? Iya, in person saat itu. Dan yang nggak nyangka sih sebenarnya. Cuma karena dari pengalaman apply beasiswa yang belum berhasil beberapa kali itu kayak ya saya ngedevelop diri aja gitu. Gimana cara menghadapi pewawancara, karena kan dua kali wawancara belum berhasil gitu. Dari situ belajar sih. Dan ya mungkin lebih nothing tulus dan enjoy aja pas di yang wawancara AS itu. Dan ya alhamdulillah memang rezekinya di situ. Oh, mantap. Kalau AS itu benefitnya apa aja Mbak? Mungkin teman-teman yang teman-teman di Indonesia dan juga saya yang mungkin barangkali berkesempatan. Ya, S3 gitu. Ya, amin. Benefitnya mungkin kalau benefit yang umum hampir sama ya kayak beasiswa yang lain, allowance, tuition fee itu ya establishment juga. Tapi mungkin ada, menurut saya ya, ada benefit-benefit yang saya rasakan yang mungkin tidak ada, atau saya belum tahu ya di beasiswa lain. Seperti kalau sebelum berangkat kan kita ada pre-departure training ya, PDT, atau juga namanya IAP sih, English for Academic Purpose. Jadi itu selain memang
kalau misalkan IELTS belum mencukupi untuk masuk ke kampus tujuan, kita ada pelatihan IELTS juga. bagus Tapi banget selain itu, yang paling penting tuh kayak persiapan beneran sini di sekolah gitu. Kita beneran dikasih tahu culture Australinya kayak apa. Terus kayak cara nulis esai. Keren banget. Cara presentasi. Itu sih kayak benefit yang Dirasain sebelum banget, kayak personal development-nya dapat banget. Jadi disiapin banget sebelum studi di situ ya. Betul. Itu di pre-department. Free departure training, Departure atau training. PDT biasa kita bilangnya. Terus juga apa ya? Networking. Oh iya pasti itu. Apa lagi ya? Ya itu. Terus visa gitu-gitu sama kan ya? Oh, Di sama. cover sama apa namanya? Cek kesehatan juga. Terus yang beda juga kayaknya ini sih. Kita ada supplementary academic. Pokoknya jadi kita di sini pas udah nyampe sini tuh kita bisa request tutor gitu, misalnya kita ada satu mata kuliah yang ngerasa kurang nih dan perlu ada tambahan, nah itu di provide. Saya gunain itu semester 1. Terus gitu. mentornya dari mana Mbak? Dari AS sendiri? Dari jurusan, jadi kita request ke course koordinator, saya minta tutor karena perlu belajar Lebih dalam lagi. di situ. Nanti kita bilang ke AS dan di provide. Saya lupa satu semester dapat berapa jam tutor. Bagus banget tuh, berarti maksudnya memprovide buat belajar lebih lagi. Iya. Keren. Ya, apa lagi ya benefit yang agak ini IAP, Introductory of Academic Program. Jadi kita datang ke sini lebih awal dari sekitar 1 bulan sebelum masa perkuliahan ya mulai ya. Jadi kayak itu kayak tapi per kampus. Sudah per kampus. Tapi itu sudah kita AS dari seluruh negara. Jadi kalau PDT kan masih di Indonesia negara, ya. Kalau di sini udah di Unimel. Ketemu sama teman-teman dari berbagai negara. Iya, dari award di AS dari berbagai negara. Itu lebih spesifik lagi tentang academic skill di sini, culture di sini, dan ya pokoknya tentang kehidupan di sini lah. Akademik dan beneran kehidupan sehari-harinya juga. Menarik. Menarik buat kita yang ya adaptasi selama 1 bulan. Iya, tapi bagus banget loh Mbak, soalnya karena kalau yang misalkan teman-teman yang beasiswa lain kan nggak semuanya kayak gitu kan. Betul. Mereka cuma dapat living allowance sama beberapa fasilitas yang lain, kemudian ya udah untuk persiapan settlement itu kamu urusin sendiri kan. Ya mungkin itu sih benefit yang saya rasain dan mungkin belum ada di Nusa lain, dan itu sangat-sangat membantu ya. Untuk hidup di sini, untuk survive. Tapi kalau misalkan sepulangnya selesai dari AS tuh ada nggak sih Mbak dari AS tuh request kamu harus berkontribusi seperti apa, requirement spesifiknya? Harus kembali pasti. Harus kembali ke negara asal dulu ya? Ke negara asal. Dan kita juga kan di SI beasiswa itu nulis ya mau ngapain. Jadi pastinya itu tanggung jawab moral sih menurut saya. Mungkin mereka juga nggak akan terlalu ngecek terlalu detail, tapi kan kita tanggung jawab moral apa yang udah kita rencanakan, apa yang udah kita plan, terus balik lagi ke Indo gimana cara mewujudkan itu. Dan AS sendiri kan provide maksudnya after kita sekolah tuh masih ada keberlanjutannya kan. Oh gitu ya? Iya, maksudnya dari networkingnya tuh tetap jalan, ada event. Di Indonesia pun banyak event alumni, terus juga mereka kayak provide grant scheme yang lain kalau kita punya project penelitian atau project pengembangan masyarakat Indonesia itu banyak. Jadi kita benar-benar masih tetap terkonek dan masih terafiliasi dengan ASS sendiri walaupun udah selesai sekolahnya. Keren banget ya. Apalagi nanti kalau misalkan ada peluang buat S3 bisa banget kan berarti? Maksudnya setelah ini bisa selesai lulus bisa lanjut S3 dulu atau gimana? Kalau untuk apply beasiswa AS-nya lagi belum bisa. Belum bisa. 2N kalau nggak salah ya. 2 tahun berarti ya? 2N 4 tahun berarti 4 tahun, kalau S2-nya 2 tahun. Oh, setelah 4 tahun baru bisa apply AS lagi. Tapi kalau untuk misalkan ingin beasiswa lain itu atau dibolehin. Kampusnya misalkan di sini boleh. Oke. Nah, berikutnya Mbak, kita pengen nasihat atau saran nih buat teman-teman yang mau ngelamar beasiswa AS atau sedang menyiapkan diri untuk dapat beasiswa apapun. Kalau khusus untuk AS mungkin ya berdasarkan pengalaman saya setelah berkali-kali AS ya itu beneran kayak kita harus lurusin niat dulu sih. Mau ngapain sekolah gitu ya? Itu mau ngapain gitu benar kayak kalau dulu kan saya kayak mungkin masih belum terlalu kuat waktu itu ya. COVID ini mau ngapain gitu. Coba-coba explore tapi ternyata itu belum matang dari diri saya sendiri. Luruskan niat terus gali potensi kita gitu. Kita maunya apa, kita mau berkontribusi apa, kita mau ngelakuin apa ketika S2, ketika setelah S2.
Nah, karena itu juga jadi apa ya? Jadi modal kita bukan cuma buat nulis esai, tapi memang apa ya? Ya merencanakan hidup kita juga sih di situ. Terus juga kalau untuk teknis pendaftaran ASD itu sendiri kan kayak ada beberapa field of study ya. Jadi ada prioritasnya nggak sih, Mbak? Nggak? Ada ya? Jadi ada kita gimana caranya apa yang pengen kita lakuin, apa yang pengen kita kontribusiin itu masuk di field of study itu. Jadi kayak saya balik lagi kayak saya keilmuannya beneran science kan sebenarnya gitu. Walaupun bukan teori base gitu, tetap aplikatif, tapi nggak semudah itu juga untuk bisa mendeliver apa yang saya pelajari itu. Urgensinya buat urgensinya atau kontribusinya untuk untuk Indonesia, untuk sekitar itu seperti apa. Jadi di perjalanan saya mendaftar beasiswa itu sih dapat pelajaran banget bagaimana kita mendevelop diri kita, terus merencanakan diri kita, dan bagaimana kita benar-benar mikir nih ilmu kita itu bisa mau dibawa kemana ya sih, gitu. Iya. Karena emang susah ya, Mbak, maksudnya mentranslatekan apa yang sudah kita pelajari, apalagi di sini teorinya kuat banget ya. Teorinya kuat banget nih, ngapain belajar tentang atmosfer tentang pertumbuhan awan gitu kan. Itu dipelajari, Mbak ya? Iya, itu kan gimana Pertumbuhan awan awan. tumbuh ini, gimana menarik, hujan menarik. ini di sini lebat tapi di daerah lain Enggak gitu. Kok bisa yang sana ada lebat banget, sini enggak, dan iya, gapnya jauh banget. gitu. Tapi itu secara keilmuan kita ngotak-ngatik rumus fisika itu sebenarnya tapi kan Oh gitu ya? Iya. Tapi itu bisa dijelaskan dengan teori ya, Mbak ya? iya, Fenomena-fenomena kayak ada gitu. teorinya, tapi ya itu sih yang saya pelajari untuk benar-benar kita benar-benar harus tahu diri kita, tapi kita juga nggak usah mikir terlalu besar, harus selalu besar gitu. Bisa jadi hal yang kecil juga hal gitu yang ya. kecil, karena kan di esai itu misalkan apa yang sudah kamu lakukan gitu, tapi itu nggak harus selalu tentang langsung the whole Indonesia misalkan, tapi memang kalau kita sudah bisa melakukan perubahan di skala kecil, kalau misalkan saya riset itu di kelompok riset kita melakukan sebuah Kontribusi inovasi ya, tapi kan itu ada perubahan gitu. Itu yang mereka minta expect banget Iya, ya. betul. Jadi nggak usah terlalu berekspektasi untuk sesuatu yang selalu besar gitu. Kalau memang itu udah punya, ya sangat bagus. Benar. Tapi kan kadang yang bikin, ya mungkin awal-awal saya daftar beasiswa ya, wah saya ini apa ya, udah perubahan apa yang sudah, karena mindsetnya masih harus sesuatu yang besar ya. Padahal nggak selalu kayak gitu. Itu perlunya menggali potensi diri sebelum apply beasiswa sih. Kayak kita harus matang dulu secara personal. Oke. Terakhir banget, Mbak, ketika waktu studi di sini kira-kira ada nggak sih kayak gap knowledge yang dirasain ketika jadi mahasiswa Indonesia nih di kampus yang katanya top 10 university? Enggak sih, top 20. Top 20 ya. Gimana adaptasinya, Iya, terutama betul. kan Mbak katanya kalau aku lihat sempat ada paper yang terbit di waktu selama studi di sini kan ya, itu kan nggak menulis sendiri juga. Masa ada kolaborasi sama tim-tim peneliti dari sini juga nggak sih? Jadi yang pertama ini dulu ya, gap knowledge itu mungkin lebih ke language barrier ya. Yang pertama itu pasti ya untuk semua. Iya, sama aku juga. Iya kan, pasti kan. Itu yang kedua mungkin bukan gap knowledge, tapi kalau saya tuh karena S1 saya sudah sangat lama. Gitu. Dan di sini kan masih ada banyak fundamental atau core knowledge yang harus kita explore kan. Dan itu tuh sebetulnya sudah dipelajari di S1. Cuma kan karena udah lama itu kadang kalau saya ya ketika mendengarkan lecture itu jadi banyak hal yang saya pikirkan. Pertama pasti ya mikir ya itu bahasa Inggrisnya mereka menjelaskan. Yang kedua itu teori-teori itu saya kayak harus merecall memori saya. Iya, bertahun-tahun. Gitu, ya. Makanya mungkin dibanding teman-teman sekelas saya yang lain atau mungkin local people di sini mereka lebih cepat, saya agak lebih lama untuk memahami itu gitu. Jadi kalau gap knowledge sebetulnya tidak terlalu jauh sih menurut saya ya untuk dari teori gitu. Mungkin di sini sebetulnya kalau saya lihat sih lebih detail aja sih. Kalau sana ada ya mungkin karena itu waktu itu S1 ya. S1 kan masih lebih istilahnya kulitnya aja kan. Di sini dieksplor lebih lanjut gitu. Terus apa lagi ya? Ini ya kolaborasi sama peneliti-peneliti di sini. Salah satu keuntungan kuliah di luar sih menurut saya networking ya, kolaborasi ini.
Saya kan di sini selain mahasiswa Unimap juga ada gabung konsorsium internasional konsorsium di climate extreme. Wow. Ya namanya CLEX itu yang dibiayai oleh Australia Research Council. Jadi ada 5 universitas kalau nggak salah, Unimap, Monash, Tasmania, NU sama UNSW. Jadi kita melakukan penelitian bareng tentang climate extreme. Walaupun ya core-nya tentang Australia sebenarnya, cuma kan ada juga tentang kayak tropical area-nya, benua maritim Indonesia-nya. Dan itu menurut saya salah satu benefit besar yang saya rasakan sebagai seorang peneliti ya. Benar-benar kerasa kolaborasi internasionalnya itu. Ya benar. Vibe-nya kerasa banget ya. Kita kayak hidup di luar negeri beneran. Betul. Dan di situ saya belajar banyak tentang riset sih. Walaupun di sini juga kan saya riset dari semester pertama ya, jadi sama supervisor itu tiap minggu kita diskusi. Keren banget. Iya, tiap minggu diskusi tentang riset saya, dan itu kebangun apa ya, kebangun culture discussion-nya. Kalau untuk riset, kan riset kan memang tentang diskusi ya, pengembangan ide gitu ya. Betul, itu yang dibangun. Tapi yang di CLEX ini, gimana saya bisa terkonek juga sama student di universitas lain, expert di universitas lain, profesor di universitas lain, karena kayak ada kegiatan tahunan, misalkan tahun lalu saya ikut workshop di Disband dari sana, gitu. Dibiayai pasti, Keren. tapi yang poin pentingnya itu saya waktu itu baru berapa bulan, tapi supervisor saya udah nyuruh saya untuk join poster presentation juga. Gila. Berapa bulan? Maksudnya kalau di Indo ini saya belum ada progres yang menjanjikan nih. Tapi gitu. udah harus menyampaikan poster kita. Tapi karena poinnya ya nggak apa-apa, karena nanti di sana akan banyak orang yang kasih ide buat kamu, akan banyak orang yang kasih saran, terus kamu juga bisa belajar dari poster orang dan nggak takut ide penelitian kita akan dicatut. Gitu ya. Kan? Karena kan itu sebenarnya belum publish, belum apa, karena saya tesis untuk 2 tahun dan itu saya mungkin belum genap 6 bulan pun belum kan. Cuma ya itu di sini seterbuka itu. Tapi kerennya tuh kayak encouragement itu buat belajarnya. Betul, keren buat banget gak sih? gitu. Jadi kayak saya kan tentang hujan ekstrim di Australia kan. Jadi waktu itu kayak banyak expert student lain tuh emang kasih advice, kasih saran, dan itu beneran ya mereka seterbuka itu gitu. Nggak pelit-pelit ya tentang ilmu ya. Betul. Dan kita juga ya udah nggak takut juga kalau ide penelitian kita ini tiba-tiba ada yang publish gitu, enggak. Kalau di Indonesia kan agak khawatir ya Mbak ya. Ya kadang itu sih, betul. Oke teman-teman, itu cerita menarik dari Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita atas sharing-sharingnya. Kita boleh lanjut lagi nanti lain kesempatan kalau misalkan teman-teman merasa tertarik untuk diskusi sama Mbak Dita, nanti bisa kita hubungkan. Barangkali ada yang satu interest dengan Mbak Dita, nanti bisa kolaborasi dengan salah satu peneliti dari BRIN. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan terutama bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi dari kita semua dan bisa melanjutkan studi sama-sama. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Pagi.